Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berterima kasih kepada yang sudah like dan subscribe. Semoga channel ini berkembang dan bisa memberikan manfaat serta pelajaran bagi kehidupan kita semua. Saya doakan kalian semua sehat, panjang umur, dan diberikan harta yang melimpah dan berkah. Langit malam menggantung pekat di atas lautan yang bergemuruh, memamerkan kekuatan alaminya. Pak Santoso, nelayan tua yang telah menghabiskan puluhan tahun hidupnya di atas perahu kayu, berdiri tegar di geladak, memegang erat kemudi. Sesekali, ia melirik ke langit yang mulai menggelap sejak sore tadi, mengira hanya hujan kecil yang akan turun. Namun, ia salah. Badai besar mendadak mengamuk di atas perahu kecilnya, membuatnya merasa bagai sebatang ranting di tengah samudra yang tak berujung. Ombak besar mulai menghantam perahu dari segala arah. Tubuhnya berguncang keras, sementara tangan tuanya menggenggam kuat kemudi yang terasa licin dan dingin. Setiap hantaman ombak adalah pertarungan yang menguras tenaga, memaksanya bertahan meski tubuhnya lelah. Di dalam hatinya, ia hanya berharap bisa kembali ke pantai, memeluk cucu-cucu kecilnya, dan duduk di depan rumahnya sambil menikmati kopi hitam yang hangat. Namun, lautan malam itu tak mengizinkannya. Sekali lagi, ombak besar datang menghempas, membuat tubuhnya terlempar dari geladak. Pak Santoso berusaha keras menggapai apapun yang bisa ia raih. Tetapi dalam kegelapan dan kekacauan itu, ia akhirnya terseret ombak besar yang tak henti-hentinya memukul tubuhnya. Dingin laut malam merasuk ke tulangnya, sementara kepalanya mulai terasa berat. Di tengah kekacauan itu, bayangan wajah istrinya yang sudah tiada muncul di benaknya, seakan menemaninya melewati badai yang kini menguasai dirinya sepenuhnya. Ketika Pak Santoso tersadar, ia merasakan pasir basah di bawah tubuhnya. Kelopak matanya terasa berat, pandangannya kabur, dan seluruh tubuhnya terasa nyeri. Perlahan, ia membuka matanya, melihat hamparan pasir putih di sekelilingnya, dan desiran ombak yang jauh lebih tenang daripada malam sebelumnya. Ia sadar, badai telah berlalu, tetapi entah bagaimana, ia tidak lagi berada di atas perahu atau bahkan di dekat desa nelayannya. Di depannya hanya ada hamparan lautan luas dan pepohonan yang menjulang di belakangnya. Sadar bahwa ia telah terdampar, Pak Santoso duduk perlahan, mencoba mengumpulkan kekuatan dan mengingat apa yang terjadi. Ditatapnya laut dengan pandangan kosong. Di dalam hatinya, ada rasa syukur bahwa dirinya masih hidup, tetapi di sisi lain, ada ketakutan yang perlahan merayap dalam dirinya. Ia sendirian, di sebuah pulau asing yang tak dikenal. Pikirannya segera dipenuhi dengan berbagai pertanyaan. Apakah ada orang lain di sini? Apakah ada makanan? Apakah ia akan selamat dari tempat ini? Ia menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan jiwanya yang gelisah. Puluhan tahun sebagai nelayan telah mengajarinya untuk selalu bersabar dan bertahan, bahkan dalam situasi terburuk sekalipun. Pak Santoso berdiri perlahan, mencoba menahan rasa sakit di tubuhnya, dan mulai berjalan menyusuri pantai. Langkah kakinya meninggalkan jejak panjang di pasir yang lembut, namun tatapannya tetap tertuju pada setiap sudut pulau. Matanya yang sudah mulai kabur karena usia berusaha menangkap segala detail di sekitarnya, mencari tanda-tanda kehidupan, atau setidaknya sesuatu yang bisa membantunya bertahan. Di tengah perjalanan, ia melihat sesuatu yang aneh di pasir, jejak berbentuk sirip yang jauh lebih besar dari ikan yang pernah ia lihat. Ada keanehan dalam bentuknya, dan hati kecilnya mulai merasakan getaran aneh yang tak bisa ia jelaskan. Saat hari semakin terang, Pak Santoso berjalan ke arah hutan kecil yang berada tak jauh dari pantai. Ia menemukan pohon-pohon kelapa yang tingginya menjulang, dengan beberapa buah yang jatuh di tanah. Meski rasa lelah dan nyeri masih menguasai tubuhnya, ia memanjat pohon tersebut, mengambil kelapa yang sudah terbuka sedikit dan meneguk airnya. Rasa manis kelapa muda mengalir di tenggorokannya yang kering, memberinya sedikit kekuatan dan harapan untuk bertahan hidup di pulau ini, setidaknya untuk sementara waktu. Malam hari pun tiba, membawa keheningan yang menekan. Angin malam menerpa kulitnya, menghadirkan dingin yang menembus tulang. Pak Santoso duduk di tepi pantai, menatap bintang-bintang yang berkelip di atas langit gelap. Sejenak, ia merasa begitu kecil, seakan hanya sebutir pasir di tengah luasnya alam. Namun,
Justru dalam kesunyian itu, ia mendengar sesuatu yang membuat bulu kuduknya meremang, suara samar nyanyian, halus dan merdu, seolah berasal dari kedalaman laut. Suara itu terdengar seperti bisikan lembut, penuh misteri, dan entah mengapa, menyentuh hatinya dengan cara yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Nyanyian itu terdengar semakin jelas, dan Pak Santoso menoleh ke arah laut dengan penuh keheranan. Di kejauhan, ia melihat sebuah sosok berkilauan, tampak samar dalam cahaya bulan yang bersinar di permukaan air. Sosok itu bergerak perlahan menuju pantai, dan semakin dekat ia, semakin nyata wujudnya. Pak Santoso menahan napas ketika menyadari bahwa sosok itu bukan sekadar bayangan. Ia adalah seorang wanita dengan tubuh setengah manusia dan setengah ikan. Kulitnya berkilauan dalam cahaya malam, dan rambutnya tergerai indah seperti sutra hitam yang mengambang di permukaan air. Pak Santoso merasa tubuhnya kaku, tak mampu bergerak, hanya bisa menatap sosok yang kini berdiri beberapa meter di depannya. Wanita itu tersenyum samar. Wajahnya begitu tenang namun penuh dengan kesedihan yang tak terkatakan. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Pak Santoso merasa begitu dekat dengan sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Sesuatu yang selama ini hanya ia dengar dalam cerita-cerita rakyat, seorang putri duyung. Di tengah keheningan itu, wanita tersebut mendekati Pak Santoso dan menatapnya dengan mata yang penuh kelembutan. Ia tidak berbicara, tetapi dalam pandangan mereka, ada percakapan tanpa kata, seolah keduanya mengerti kesepian yang sama. Di momen itu, Pak Santoso merasa bahwa mungkin, di pulau yang sunyi ini, ia tidak sepenuhnya sendirian. Dan meski rasa takut dan penasaran menyelimuti pikirannya, hatinya mulai menerima bahwa pertemuan ini mungkin adalah takdir yang tak pernah ia duga. Keesokan harinya, Pak Santoso terbangun dengan ingatan yang masih samar tentang pertemuannya semalam. Ia bertanya-tanya apakah semua itu hanya mimpi atau bayangan dari kelelahan yang teramat sangat. Namun, ketika ia melangkah keluar dari tempat berteduh yang ia buat di bawah pohon kelapa, ada sesuatu yang berbeda di pantai. Tepat di tempat ia duduk semalam, ia melihat seuntai bunga laut berwarna-warni, tersusun rapi seperti sebuah pemberian. Pak Santoso memungut bunga itu dengan hati-hati, merasakan aroma asin laut yang anehnya menenangkan, seolah-olah menandai kehadiran sang putri duyung yang ia temui. Sepanjang hari, pikirannya terpusat pada sosok wanita itu. Ia mencoba melakukan berbagai aktivitas untuk mengalihkan pikirannya, mengumpulkan kelapa, mencari ikan di tepi pantai, bahkan mencoba berburu burung kecil yang terlihat di hutan. Namun, suara nyanyian dan tatapan lembut dari wanita malam itu selalu muncul di benaknya, mengganggu konsentrasinya. Hingga akhirnya, ketika matahari mulai terbenam, ia kembali ke pantai dengan harapan yang ia sendiri sulit pahami. Benar saja, begitu malam tiba, suara nyanyian itu terdengar lagi. Pak Santoso menoleh cepat ke arah laut, dan di bawah cahaya remang bulan, sosok putri duyung itu kembali muncul. Kali ini lebih dekat dan lebih jelas. Di sebelahnya, muncul 3 sosok kecil, anak-anak dengan tubuh setengah manusia dan setengah ikan, bersembunyi malu-malu di balik sosok wanita itu. Pak Santoso menatap mereka dengan mata yang terbelalak, terpesona oleh keanehan dan keindahan keluarga ini. Anak-anak duyung itu menatapnya dengan rasa ingin tahu yang sama, sesekali berbisik satu sama lain dalam bahasa yang terdengar asing namun penuh nada lembut. Wanita itu, yang akhirnya memperkenalkan dirinya sebagai Laila, bercerita kepada Pak Santoso dengan suara lembutnya. Ia bercerita bahwa ia dan anak-anaknya telah tinggal di pulau ini sejak lama, tersembunyi dari dunia manusia. Suaminya, satu-satunya orang yang mereka miliki selain diri mereka sendiri, telah terbawa badai besar beberapa tahun lalu saat ia mencoba mencari makanan di laut yang lebih dalam. Sejak saat itu, mereka bertahan hidup sendiri, menjaga satu sama lain dalam keheningan pulau yang sunyi. Pak Santoso mendengarkan cerita Laila dengan perasaan campur aduk. Rasa kehilangan yang dirasakan Laila mengingatkannya pada saat ia kehilangan istrinya. Keduanya berbagi rasa sakit yang sama, rasa hampa yang menggantung dalam keheningan. Anak-anak Laila memandangi Pak Santoso dengan tatapan polos, seolah berharap ia bisa mengisi kekosongan yang telah lama ada dalam hidup mereka. Hari-hari berikutnya, Pak Santoso semakin sering bertemu dengan Laila dan anak-anaknya di pantai saat senja. Mereka berbincang dalam keheningan malam,
bertukar cerita tentang dunia masing-masing. Pak Santoso bercerita tentang kampung halamannya, tentang kehidupan sebagai nelayan, dan tentang cucu-cucunya yang selalu ia rindukan. Sementara itu, Laila bercerita tentang kehidupan mereka di laut, tentang kedalaman yang penuh misteri, dan tentang suaminya yang dahulu selalu menjaga mereka. Pak Santoso mendengarkan dengan penuh takjub, membayangkan dunia lain yang tersembunyi di bawah permukaan laut. Suatu malam, salah satu anak Laila mendekati Pak Santoso dengan penuh antusias. Bocah duyung itu, yang bernama Mira, menatapnya dengan mata besar dan senyuman polos, meminta Pak Santoso untuk mengajarinya sesuatu yang bisa mereka lakukan di darat. Pak Santoso merasa hangat di dalam hatinya melihat kepolosan Mira. Ia berpikir sejenak, lalu memutuskan untuk mengajarkan mereka cara menyalakan api. Dengan sabar, ia menunjukkan cara menggosokkan 2 batang kayu kering hingga percikan api muncul. Saat nyala api pertama muncul, anak-anak duyung itu bersorak riang, kagum dengan cahaya yang menerangi malam. Bagi mereka, api adalah sesuatu yang asing dan misterius. Sesuatu yang hanya bisa dilihat dari kejauhan di desa manusia yang kadang tampak dari ujung laut. Mereka duduk di sekitar api, menikmati kehangatan dan cahaya yang seolah menenangkan. Dalam momen itu, Pak Santoso merasakan kedamaian yang lama hilang dari hidupnya. Di tengah keluarganya yang baru, ia merasa kembali menemukan tujuan dan arti hidup yang sesungguhnya. Malam semakin larut, namun Pak Santoso, Laila, dan anak-anaknya duduk bersama di sekitar api, saling bertukar cerita dan tawa. Pak Santoso menyanyikan lagu-lagu nelayan yang biasa ia nyanyikan ketika berada di laut, dan anak-anak Laila mengikutinya dengan senyum ceria. Seolah, di antara mereka tidak ada lagi batas antara manusia dan makhluk laut. Semua bersatu dalam rasa kebersamaan dan kasih sayang yang tak terbatas. Perlahan, Laila menatap Pak Santoso dengan tatapan yang lebih dalam, penuh penghargaan dan terima kasih. Ia menyadari bahwa kehadiran Pak Santoso telah membawa harapan baru dalam hidupnya dan anak-anaknya, mengisi kekosongan yang selama ini tak terisi. Tanpa perlu kata-kata, mereka saling memahami bahwa di pulau terpencil ini, mereka kini memiliki satu sama lain, membentuk keluarga yang unik, terjalin dalam ikatan tak kasat mata yang begitu kuat. Hari demi hari berlalu, dan Pak Santoso kini tak lagi merasa seperti orang asing di pulau itu. Setiap pagi ia terbangun dengan tujuan yang jelas, mencari makanan, memeriksa pohon kelapa, serta berburu ikan di sepanjang pantai. Sementara itu, Laila dan anak-anaknya tetap tinggal di perairan dangkal, seringkali menemaninya di tepi pantai sambil membantu sebisanya, misalnya dengan membawa kerang-kerangan atau hasil laut lain yang bisa dimakan. Dengan rutinitas sederhana ini, mereka berhasil menciptakan kehidupan bersama, mengisi hari-hari mereka dengan kebersamaan dan tawa yang tulus. Pak Santoso memperhatikan bagaimana anak-anak Laila mulai belajar darinya sedikit demi sedikit. Mira, yang paling berani di antara mereka, selalu ingin tahu tentang kehidupan di darat dan tidak pernah berhenti bertanya. Ia bahkan belajar beberapa lagu nelayan dari Pak Santoso, dan kerap menyanyikannya sambil berenang di sekitar pantai. Kedua adik Mira, Awan dan Dira, yang lebih pemalu, sering memperhatikan dari kejauhan, namun lama-kelamaan ikut mendekat dan merasa nyaman berada di sisi Pak Santoso. Suatu hari, Pak Santoso menemukan sebatang kayu besar yang terdampar di pantai. Ia memutuskan untuk membuat rakit kecil sebagai alat bantu jika suatu hari mereka membutuhkan bantuan dari laut. Dengan keterampilan yang telah ia kuasai selama bertahun-tahun, ia mulai mengikat batang kayu dengan rumput laut yang kuat, dan Laila, yang penasaran, ikut membantu. Mereka berdua bekerja bahu-membahu, tertawa dan bercanda di sela-sela kerja keras mereka, merasakan ikatan yang semakin erat. Di sore hari, ketika mereka menyelesaikan rakit itu, Laila duduk di samping Pak Santoso, menatap lautan dengan mata yang penuh kerinduan. Ia mengakui bahwa meskipun hatinya kini tenang bersama anak-anak dan Pak Santoso, ia seringkali merasa terikat pada kenangan suaminya yang hilang. Pak Santoso, yang juga memahami rasa kehilangan itu, hanya meraih tangannya dan menatapnya penuh pengertian. Di dalam keheningan sore itu, mereka saling memahami bahwa setiap luka butuh waktu untuk sembuh. Namun bersama-sama, mereka memiliki kekuatan untuk melewati semuanya. Semakin hari,
Pak Santoso mulai berpikir tentang masa depan. Ia tahu bahwa anak-anak Laila akan tumbuh, dan kehidupan di pulau ini mungkin saja akan menjadi tantangan bagi mereka yang berbeda dari dunia manusia maupun dunia duyung. Dengan berat hati, ia mulai merencanakan cara untuk kembali ke desanya agar bisa mengumpulkan lebih banyak persediaan dan mungkin mencari solusi yang lebih baik untuk Laila dan anak-anaknya. Namun, setiap kali ia memandang mereka, hatinya berat untuk meninggalkan pulau ini. Pulau ini telah menjadi rumah bagi mereka semua, penuh kenangan indah yang tumbuh bersama. Akhirnya, pada suatu malam di bawah sinar bintang, Pak Santoso mengungkapkan isi hatinya kepada Laila dan anak-anak. Ia menjelaskan keinginannya untuk membawa mereka lebih dekat ke kehidupan manusia, agar anak-anak bisa melihat dunia luar yang lebih luas. Namun, ia tak ingin memaksa. Ia ingin keputusan ini datang dari hati mereka sendiri. Laila menatap anak-anaknya, lalu mengangguk pelan. Mereka semua merasa bahwa pulau ini adalah rumah. Namun mereka juga ingin memahami dunia lain yang hanya bisa diceritakan oleh Pak Santoso. Keesokan paginya, mereka bersiap untuk perjalanan baru. Dengan rakit yang telah mereka buat, Pak Santoso, Laila, dan anak-anaknya berlayar bersama, meninggalkan pulau kecil yang telah menjadi saksi ikatan yang mereka bangun. Saat mereka mendekati desa Pak Santoso, para penduduk terpana melihat sosok asing di samping Pak Santoso. Namun, perlahan-lahan mereka menerima kehadiran Laila dan anak-anaknya dengan penuh rasa penasaran dan kekaguman. Pak Santoso mengajarkan Laila dan anak-anaknya cara beradaptasi dengan kehidupan manusia dan penduduk desa, meski sempat terkejut, lambat laun menghargai keunikan mereka. Anak-anak Laila tumbuh besar di desa itu, belajar keterampilan baru sambil tetap menjaga jati diri mereka sebagai makhluk laut. Laila, yang akhirnya menemukan tempat di dunia manusia, merasa tenang dan damai, terutama dengan keberadaan Pak Santoso yang selalu ada di sisinya. Pak Santoso, yang telah menemukan arti keluarga dan kebahagiaan yang baru, menjalani sisa hidupnya dengan penuh rasa syukur. Ia tak lagi merasa sendirian, karena setiap hari dikelilingi oleh tawa dan keceriaan dari Laila dan anak-anaknya. Dan setiap kali ia menatap lautan, ia selalu teringat pada pulau terpencil itu, tempat ia pertama kali bertemu mereka, dan tempat ia menemukan kembali arti hidup yang sesungguhnya.